mafia, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Voila, check over me, into the job, into the job, enter, enter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin melakukan percobaan induksi magnet dan induksi elektromagnet. Untuk percobaan pertama, kita akan melakukan percobaan untuk menyelidiki gejala kemagnetan di arus listrik. Nah, alat dan bahannya itu yang pertama ada kawat tembaga. Terus yang kedua itu ada batu baterai seperti ini. Dan yang terakhir itu ada magnet. Nah, langkah selanjutnya kita harus menempelkan magnet ke kutub negatif baterai, lalu kita tinggal memasukkan kawat tembaga yang sudah dibentuk ke baterainya. Lalu, secara perlahan, kawat tersebut akan berputar seiring berjalannya waktu. Alat ini dapat berputar akibat adanya gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Magnet mempunyai gaya dari utara ke selatan. Saat medan magnet meninggalkan kutub utara dan mengalir ke kutub selatan, lalu arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif melalui konduktor atau kawat tembaga, maka pada titik A, arus listrik mengalir ke bawah, sedangkan medan magnet ke arah kanan. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka didapatkan bahwa gaya Lorentz berputar ke arah luar atau searah dengan jarum jam. Selanjutnya pada percobaan kedua, yaitu tujuannya untuk menyelidiki gejala kemagnetan karena arus listrik. Alat yang digunakan ialah jarum yang dililitkan atau ditempelkan di kedua ujung baterai di medan utara dan medan selatan. Lalu alat dan bahan yang kedua kita menggunakan kumparan kawat. Lalu yang terakhir adalah magnet. Kemudian, kita masukkan kawat tembaga yang sudah digulung tadi ke dalam kedua lubang jarum dan kita paskan bagian lingkaran kawat tembaga dengan magnet. Agar kawat tembaga bisa bergerak, harus dimiringkan supaya mendapat torsi yang dibutuhkan. Sebelum kita membuat atau mempraktikkan cara kerja percobaan kedua ini, kita harus mengetahui landasan teorinya. Nah, landasan teorinya itu yaitu gaya Lorentz adalah gaya yang dialami kawat berarus listrik atau muatan yang sedang bergerak ketika berada di dalam medan magnet, atau medan yang bergerak itu ada di tengah-tengah medan magnet dan energi baterai atau energi listrik. Lalu gaya Lorentz ini menyebabkan partikel bermuatan mengalami percepatan atau bergerak dalam lintasan tertentu sesuai dengan arah medan magnet yang bekerja pada partikel tersebut. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat dari percobaan kedua ini yaitu untuk membuat kumparan kawat dapat bergerak atau berputar, kita harus melakukan tekanan pada kedua ujung jarum kepada kedua kutub baterai agar arus listrik dapat mengalir dan diteruskan lagi kepada kumparan kawat tembaga. Dan kumparan kawat tersebut membutuhkan medan magnet agar kumparan kawat atau tembaga tersebut dapat berputar. Karena interaksi arus listrik, jarum, dan medan magnet akan menghasilkan gaya magnet atau gaya Lorentz. Gaya inilah yang menghasilkan resultan torsi pada kawat sehingga kawat dapat berputar. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu menyelidiki gejala induksi elektromagnet. Untuk bahan-bahan yang kedua ada dinamo optik dan ada lampu dinamo, sama ada dinamo plus, dan selanjutnya itu ada baterai. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk percobaan praktek dinamo ini adalah: pertama, menyiapkan alat dan bahannya, yaitu 2 kabel kecil putih dan hitam, 1 buah baterai, 2 buah dinamo dan lampu kecil. Yang kedua, sambungkan 2 buah dinamo. Yang ketiga, kaitkan kabel kecil yang berada pada bawah dinamo dengan baterai. Yang keempat, kemudian baterai akan mengalirkan listrik pada dinamo yang mengakibatkan kumparan magnet pada dinamo berputar. Dan terakhir, akan menghasilkan lampu LED yang menyala.
Apabila kabel hitam itu positif, dihubungkan ke kutub positif baterai, lalu kabel putih itu negatif, dihubungkan ke kutub negatif baterai, maka lampu LED akan berputar berlawanan arah jarum jam. Pada arah yang berlawanan dengan arah jarum jam, lampu LED akan menyala. Apabila kabel hitam itu positif, dihubungkan ke kutub negatif baterai, lalu kabel putih itu negatif, dihubungkan ke kutub positif baterai, maka lampu LED akan berputar searah jarum jam. Dan pada arah yang searah jarum jam, lampu LED tidak menyala. Sekian, terima kasih. Dinamo ini bisa bergerak dikarenakan adanya prinsip dari induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnetik. Yang dimana fluks magnetik tersendiri adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Hal tersebut dikarenakan gagal induksi pada kumparan sebanding dengan laju perubahan. Menurut hukum Faraday, besar gagal induksi yang timbul pada suatu pengantar sebanding dengan laju fluks magnet yang dilingkupinya, dan sebanding dengan lilitan kumparan. Dinamo dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik, yang dimana energi tersebut berguna untuk menyalakan LED pada dinamo optik.